Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kafanya senang sekali hari ini Kafanya bisa menemani adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu online. Adik-adik beserta papa dan mama apa kabar? Kafanya harap adik-adik beserta papa dan mama selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita masih sekolah minggu dari rumah kita masing-masing, tapi jangan sampai itu menjadikan adik-adik bermalas-malasan dalam sekolah minggu ya. Yuk, supaya semangat sekolah minggunya, Kafanya mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, karena kita akan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyiin sekali lagi adik-adik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang, sebelum kita memulai lebih lanjut ibadah sekolah minggu kita, Kafanya mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami lebih lanjut, biarlah Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Kak Doroti yang akan menceritakan cerita tentang firman Tuhan, biarlah cerita yang boleh kami dengar dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum itu, Kafanya mau ajak adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah, mari bersama-sama kita angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyiin sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Doroti senang sekali karena hari ini bisa kembali menemani adik-adik dalam sekolah minggu kita. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah berbagi berita sukacita dan diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kira-kira berbagi sukacita yang dimaksud ini seperti apa ya adik-adik? Dan kira-kira siapa sih yang sedang berbagi sukacita? Yuk kita ambil Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Adik-adik, kita semua pastinya pernah ya mendapatkan berita sukacita. Nah, berita sukacita itu dapat berupa apapun adik-adik. Misalnya nih, kita lagi sakit, terus kita diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Wah, itu juga merupakan kabar sukacita adik-adik. Atau ketika kita ujian di sekolah, terus kita dapat nilai yang bagus, itu juga salah satu contoh kabar sukacita. Kira-kira perasaan kita kalau misalnya kita mendapatkan berita sukacita itu seperti apa sih adik-adik? Seneng ya? Nah, itu juga adik-adik yang dirasakan oleh Ibu Maria dan Ibu Elisabet. Pada waktu itu, setelah Ibu Maria mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel bahwa Ibu Maria akan mengandung anak dari Roh Kudus, Ibu Maria langsung nih pergi ke rumah Ibu Elisabet untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Tapi adik-adik, ternyata setelah sampai di rumah Ibu Elisabet, wah, ada kabar sukacita lain yang gak kalah menggembirakan. Ibu Elisabet yang sudah sekian lama menanti untuk bisa memiliki anak, ternyata pada usia tuanya dikaruniai anak oleh Tuhan adik-adik. Kalau menurut manusia itu mustahil ya adik-adik ya, tapi kita harus ingat lagi nih adik-adik, bahwa ternyata bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nah, jadi adik-adik, di rumah Ibu Elisabet itu, Ibu Maria dan Ibu Elisabet saling berbagi kabar sukacita, dan mereka juga saling berbagi berkat adik-adik. Dalam perasaan sukacita yang mereka rasakan pun, mereka tetap ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mereka juga saling menguatkan serta saling mendukung satu sama lain. Dari kisah Ibu Maria dan Ibu Elisabet ini, kita bisa belajar nih adik-adik. Yang pertama, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa kita mau berbagi sukacita yang kita dapatkan kepada sesama kita. Adik-adik pernah mendapatkan kabar sukacita? Kalau pernah, kira-kira apa tuh kabar sukacita yang adik-adik dapatkan? Adik-adik, yuk kita berbagi sukacita itu kepada sesama kita. Kita bisa berbagi talenta yang Tuhan berikan kepada kita melalui pelayanan. Lalu kita juga boleh loh berbagi sukacita kita dengan cara membantu sesama kita. Misalnya membantu mama dan membantu papa untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan berbagi sukacita, kita pun menjadi saksi Tuhan atas segala perbuatan ajaibnya di dalam hidup kita ini. Jadi kita udah tahu nih, kalau misalnya kita dapat
kabar sukacita dari Tuhan, kita mendapatkan berkat dari Tuhan, selain bersyukur, kita juga bisa adik-adik berbagi kepada orang lain. Kita beritakan kabar sukacita itu kepada orang lain di sekitar kita agar kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Sekian adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 9 ayat 2 yang berbunyi, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib." Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop dan nanti dapat dibawa kembali saat kita sudah bersekolah minggu di gereja. Atau adik-adik dapat meminta tolong pada papa dan mama untuk mentransferkan persembahan adik-adik ke nomor rekening gereja berikut ini. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu sambil kita bangkit berdiri dan dengan semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat pagi adik-adik. Untuk menyambut Natal kali ini, kakak ingin mengajak adik-adik membuat pohon Natal dari kertas. Ayo kita menyimak cara membuat pohon Natalnya. Berikut bahan-bahan yang harus kita siapkan. Kertas origami hijau, kuning, dan coklat. Kemudian ada lem dan gunting. Lipat kertas origami secara diagonal menjadi 2 bagian seperti contoh. Gunting dengan jarak 1 cm pada sisi yang terbuka seperti contoh. Buka lipatan kertas dan kemudian beri lem pada bagian tengah. Lakukan sesuai contoh. Sekarang, pohon Natal siap untuk dihias. Sisihkan pohon Natal. Potong kertas coklat untuk dijadikan batang pohon. Berikan lem dan lem sesuai contoh. Terakhir, letakkan bintang di atas pohon Natal. Sekarang, pohon Natal kita siap untuk digunakan. Nah adik-adik, mudah bukan? Pohon Natal ini bisa kita pakai untuk pembatas Alkitab atau pembatas buku, atau adik-adik bisa juga menempelnya pada kartu Natal yang dibuat. Jadi bisa seperti ini adik-adik. Kita membuat kartu Natal. Kita menempelnya di depan kartu Natal kita. Ini sebagai contohnya.
Merry Christmas and Happy New Year. Selamat mencoba adik-adik. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Sekarang Kak Fanya mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati sekolah adik-adik kami yang sedang bersekolah dari rumah. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepintaran kepada mereka agar mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru mereka. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan kepada adik-adik kami dan juga keluarganya agar mereka semua bisa terbebas dari virus COVID-19 ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bumi ini, kiranya Engkau yang membersihkan virus COVID-19 ini agar kami boleh beraktivitas seperti dulu kala. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, terima kasih ya karena adik-adik semua sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sangat baik. Jangan lupa ya adik-adik untuk hadir kembali dalam ibadah sekolah minggu online minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.